life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams. We are designing. Kritikan terhadap Sinteyong sudah mulai muncul, bukan semata-mata karena kekalahan dari Jepang, tapi lebih kepada performa keseluruhan timnas Indonesia di round 3. Ada beberapa alasan utama yang menjadi pemicu gelombang kritik ini, seperti sistem permainan yang belum jelas, pemilihan pemain yang memicu kontroversi seperti tidak dipakainya Eliano, hingga inkonsistensi performa timnas. Situasi ini memicu reaksi keras dari pecinta sepak bola Indonesia. Tidak sedikit yang mulai menyerukan STY out jika ia tidak segera membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam hal konsistensi permainan. Bahkan membuat satu nama muncul sebagai yang dinilai layak untuk melatih timnas Indonesia. Lantas siapakah nama yang dimaksud dan bagaimana dia, serta mengapa dia cocok untuk melatih Indonesia? Semua pertanyaan ini akan kita bahas dalam video ini. Jangan lewatkan ulasan selengkapnya. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Sudah 5 pertandingan dilalui timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, namun hasilnya jauh dari memuaskan. Dari 5 laga tersebut, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Hal ini membuat Indonesia jadi juru kunci di klasemen sementara grup C. Ironisnya, skuad yang dimiliki timnas Indonesia sebenarnya tidak kalah kualitasnya dibandingkan negara-negara lain di grup C. Dengan nilai pasar mencapai 480 miliar rupiah, timnas Indonesia berada di posisi keempat sebagai skuad termahal di grup ini. Namun, kenyataannya di lapangan belum mencerminkan nilai tersebut. Hingga saat ini Indonesia belum mencatatkan satupun kemenangan. Sistem permainan yang belum jelas, susunan pemain yang sering berubah-ubah, hingga keputusan kontroversial seperti tidak dimasukkan Eliano Reinders ke dalam DSP. Semua ini memunculkan pertanyaan besar. Ditambah lagi, kendala komunikasi dengan pelatih Sinteyong yang harus melalui penerjemah, membuat waktu di ruang ganti banyak terbuang percuma. Ketidaklancaran Coach Shin berbahasa Inggris membuat banyak yang berpikir jika di skuad timnas tidak bisa berkomunikasi secara lancar dan cepat. Bayangin saja ketika di locker room yang dari waktu 10 menit yang tersedia, sekitar setengahnya habis hanya untuk proses penerjemahan. Situasi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk pengamat sepak bola seperti Bung Binder dan Coach Justin. Mulai dari Bung Binder yang mempertanyakan keputusan mencoret Eliano, serta menyoroti ketidakkonsistenan permainan di bawah kepemimpinan STY. Kenapa Eliano tidak masuk dalam skuad? Kenapa nggak bisa memberikan semacam perlawanan? Kenapa mainnya kebingungan di atas lapangan? Kenapa mainnya bagus hanya 25 menit? Kan main sepak bola itu kan 90 menit lebih, mungkin 100 menit kan dengan injury time. Kalau dikatakan Jepang ini sudah matang, kita semua tahu Jepang sudah matang. Tapi apakah tim sematang Jepang tidak bisa dipersulit? Untuk ya cetak mungkin cuma 1 gol, kan seharusnya bisa. Ya, dan fair to say selama 5 pertandingan kita belum bisa menunjukkan konsistensi itu selama 90 menit, Bung Binder. Iya, dan itu adalah tugasnya, lagi-lagi saya ulangi untuk keempat atau 5 kalinya, itu adalah tugasnya dari seorang pelatih. Coach Justin juga menyampaikan kritik tajam terkait performa timnas yang jauh dari ekspektasi. Kalau lu biarkan Rafael Struijk di depan, ibarat Jakob sama Ragnar turun, minimal kalau ada counter dari sayap, Struijk siap, atau Sananta, atau Hoki, you name it lah. Bukan mereka harus turun ke bawah. Jadi untuk gue striker yang harus turun ke bawah itu agak aneh, kecuali striker lu kelas dunia, sprintnya bagus, stamina bagus. Ini enggak. Kita harus tahu dengan kualitas pemain kita bahwa kita layak kalah lawan Jepang, itu gue udah katakan. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas bagaimana kita ke depan bisa cetak gol lebih banyak. Yaitu pemain 2-3 pemain depan harus didukung dari tengah. Di tengah derasnya kritik, satu nama muncul sebagai kandidat potensial untuk menggantikan STY. Dia adalah Giovanni Van Bronckhorst. Yap, mantan pemain Barcelona dan Arsenal ini dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, disebut-sebut sebagai sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Van Bronckhorst memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Ibunya, Francien Sapulete, berasal dari Maluku. Sedangkan ayahnya, Victor Van Bronckhorst, berdarah Indonesia Belanda. Nama besar Van Bronckhorst sebagai mantan pemain top dunia
menambah daya tariknya sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Tapi apa benar dia pilihan yang tepat? Gaya bermain seperti apa yang bisa dia terapkan? Dan bagaimana kesesuaiannya dengan karakter pemain Indonesia? Giovanni dikenal dengan pendekatan taktik yang modern. Ia sering menggunakan formasi 4-2-3-1 yang menekankan penguasaan bola dan permainan terorganisir. Formasi ini dinilai cocok dengan karakteristik pemain Indonesia yang memiliki banyak defender dan minim striker. Dengan formasi ini juga tidak terlalu memberatkan lini tengah yang di saat ini hanya ada 2 orang. Berbeda dengan sistem Shin Tae-yong yang kerap mengandalkan serangan balik dan kualitas individu pemain. Gio dinilai mampu memberikan struktur menyerang yang lebih jelas dan efektif. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes. Masalah utama timnas saat ini adalah lini serang yang kurang menggigit. Di bawah kepemimpinan STY, serangan seringkali terlihat dari sisi sayap dengan crossing ke kotak penalti, namun tidak disesuaikan dengan karakteristik pemain dan terkadang membuat tim terlalu bergantung pada momen individu. Salah satu kelebihan Giovanni adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan strategi dan memaksimalkan pemain yang ada. Gio dinilai mampu memaksimalkan potensi pemain seperti Ole Rummenigge yang bisa menjadi bomber andalan, serta Tom Haye yang sejauh ini terlihat kebingungan dalam menemukan ritme permainan. Dengan pendekatan yang tepat, kedua pemain ini bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia. Life is fine somehow, gotta regain control. Selain keahliannya, Gio memiliki keunggulan emosional karena darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Pemahaman budaya dan ketertarikannya dengan tanah air bisa menjadi modal besar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan para pemain, staf, dan supporter. Another way in this game we play, gonna seize the day. Saat ini Giovanni van Bronckhorst menjabat sebagai pelatih klub raksasa Turki Beşiktaş. PSSI tentu harus bersabar atau siap mengeluarkan biaya kompensasi untuk menariknya ke Indonesia. Namun dengan pengalaman melatih klub besar seperti Feyenoord dan Beşiktaş, serta kesuksesannya memenangkan Piala Super Turki, Giovanni dianggap sebagai investasi yang layak untuk masa depan timnas. Giovanni van Bronckhorst adalah sosok yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga semangat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan gaya bermain yang terorganisir, fleksibilitas taktik dan kemampuannya memaksimalkan potensi pemain, ia bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang saat ini dihadapi timnas Indonesia. Apakah ini saatnya bagi PSSI untuk bergerak dan menjadikannya arsitek baru bagi Garuda? Bagaimana menurut kalian? Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, kita harus tetap mendukung timnas dan menghargai STY saat ini sebagai pelatih Indonesia. Mengkritik dan memberikan pendapat boleh, tapi menyerang jangan. Away, find another way in this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.